Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nariswari Hasnas Wahida dengan NPM 220682944 dari kelas Mekanika Fluida 03 dan juga metode numerikal 03. Jadi pada video kali ini saya akan mereview mengenai pembelajaran selama kelas berlangsung sejauh ini setelah bertemu dengan Pak Dai. Jadi di sini saya akan mengutarakan pemahaman saya, apa yang saya dapat selama kelas berlangsung. Jadi selama kelas berlangsung, Pak Dai selalu menyebutkan mengenai suatu framework yaitu dari Five Problem Solution, di mana terdapat beberapa poin yang terdapat pada konsep tersebut, yaitu satu, consciousness, dua, intention, kemudian ketiga, initial thinking, lalu ada idealization, dan juga yang terakhir ada instruction. Dan di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai penjabaran dari masing-masing poin tersebut. Jadi yang pertama ada consciousness. Jadi hal pertama di sini menjelaskan di mana kita harus selalu fokus saat menyelesaikan suatu permasalahan dan juga secara sadar. Karena kalau kita dari awal mulai secara sadar dan fokus, pasti akan lebih mudah ke depannya. Beda kalau misalkan kita secara setengah-setengah atau kita tidak secara fokus dan sadar menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Yang kedua ada intention. Nah, tahap kedua ini mendukung berjalannya tahap pertama karena dalam mewujudkan kefokusan untuk menyelesaikan suatu masalah diperlukan niat. Terlebih semua hal didasari oleh niat karena kedepannya akan lebih fokus dan niat itu sangat penting. Terlebih jika niat ini dihubungkan dengan Tuhan. Karena semua hal di dunia ini berhubungan dan terjadi karena Tuhan. Lalu yang ketiga ada initial thinking. Tahap ketiga ini di mana kita harus mencari informasi yang disediakan dalam suatu problem. Jadi misal ada suatu permasalahan dan pasti di suatu permasalahan tersebut akan ada beberapa informasi yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang keempat ada idealization. Selanjutnya tahap ini kita akan mencari rumus-rumus ataupun solusi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Nah, dalam tahap ini kita juga akan menguraikan tiap detail atau tiap tahapan secara rinci dalam suatu permasalahan guna mempermudah kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau menyelesaikan suatu problem. Kemudian yang terakhir ada interaction. Nah, yang poin terakhir yang terdapat dalam konsep dari five ini, di mana kita akan mencari apa yang ditanyakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan rumus ataupun informasi atau solusi yang telah kita cari di tahap-tahap sebelumnya yang telah dijabarkan. Nah, selain dengan framework dari five ini, Pak Dai juga menyebutkan mengenai framework lain, yaitu mengenai brainware dan juga hardware. Dan saya akan menjelaskan satu persatu mengenai brainware dan juga hardware. Yang pertama ada brainware, di mana saat kita melakukan sesuatu atau memecahkan masalah, kita tuh harus memahami terlebih dahulu apa yang akan kita kerjakan atau kita tuh harus tahu dasarnya terlebih dahulu dan mengetahui apa yang ingin dicari. Seperti contohnya mungkin saat ini mungkin bagi mahasiswa ataupun anak sekolahan untuk mengerjakan tugas atau mencari sesuatu akan makin mudah karena dibantu oleh teknologi AI dan juga seperti itu tuh segala tugas atau masalah akan selesai, akan tapi belum tentu kita paham mengenai bagaimana memecahkan masalah tersebut. Nah, untuk itu di sini brainware itu sangat penting karena untuk membantu kita dalam memahami sesuatu solusi dalam mengerjakan tugas atau menyelesaikan masalah. Jadi kita harus paham, nggak boleh kayak cuman menelan permukaannya doang. Dan misalkan pun kita mencari di AI kayak GPT, kita harus tetap membaca agar kita paham. Lalu yang kedua ada hardware. Menurut saya, sepaham saya mengenai apa yang dijelaskan oleh Pak Dayi, hardware di sini merupakan di mana kita dalam mengerjakan sesuatu harus berdasarkan hati atau menggunakan hati, atau istilahnya secara ikhlas. Dengan menggunakan hardware ini atau menggunakan hati secara ikhlas, kita akan dipermudah ke depannya karena mengerjakan sesuatu dengan ikhlas dan sesuai sama apa yang dimau di diri sendiri. Nah, dua hal ini akan semakin mempermudah kita dalam menyelesaikan suatu masalah atau mengerjakan suatu soal apabila menerapkan brainware dan juga hardware tadi dengan baik dan menggabungkannya dengan framework yang pernah Padai mention dan selalu mention, yaitu dari five problem solution, di mana ada 5 poin, yaitu consciousness, intention, initial thinking, idealization, dan juga instruction. Nah, kemudian di sini saya akan
menjelaskan mengenai beberapa contoh soal. Nah, yang pertama di sini ada contoh soal mekanika fluida mengenai tekanan hidrostatis pada benda tenggelam. Jadi terdapat situasi di mana kita sedang mengamati kapal selam ini buatan sendiri yang terbuat dari plastik dan sedang menyelam di kolam renang. Dan kita ingin mengetahui tekanan yang dialami kapal selam tersebut dalam kedalaman tertentu. Dan di sini telah disebutkan data yang diketahui yaitu massa jenis air, percepatan gravitasi bumi, dan juga kedalaman kapal selam. Dan hal yang ditanyakan adalah hitung tekanan hidrostatis yang dialami kapal selam ini di dasar kolam renang. Nah, dalam menyelesaikan soal ini kita juga dapat menggunakan framework dari Five, yaitu yang pertama consciousness, yaitu kita harus niat terlebih dahulu untuk menyelesaikan persoalan ini. Kemudian yang kedua ada intention, yaitu niat. Selain juga secara sadar, kita harus niat kalau misalkan kita akan mencari solusi atau menghitung menghitung pada saat tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada initial thinking, yaitu mencari beberapa informasi yang ada. Nah, di sini sudah ada data yang diketahui yaitu massa jenis, percepatan gravitasi, dan juga kedalaman kapal selam. Lalu kemudian selanjutnya ada idealization, yaitu mencari rumus-rumus. Nah, dengan data yang diketahui ini tadi, kita bisa memecahkan rumus apa yang harus digunakan. Seperti contohnya ini ada pH sama dengan rho GH. Nah, kita akan memasukkan angka-angka yang diketahui tadi ke dalam rumus tersebut. Kemudian yang terakhir adalah instruction, yaitu mencari apa yang dipertanyakan dengan memanfaatkan beberapa hal sebelumnya. Jadi di sini yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatis yang dialami kapal selam. Nah, kemudian kita dapat menurunkan apa itu rumus tekanan hidrostatis, yaitu ρGH. Kemudian kita dapat menghitungnya dengan data-data yang telah diketahui tadi dan menghasilkan hasil yaitu 9.800. Mungkin mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai review perkuliahan hingga saat ini dan mungkin beberapa contoh soal. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.